Lanjut ngaji, Masya Allah. Berarti ini tanda kampung berkah, Insya Allah. Amin ya Rabbal. Saudara, di akhir Agustus kemarin kita sedih, kita prihatin. Negeri kita sempat kacau balau, saudara. Di Jakarta kerusuhan di mana-mana. Itu yang namanya pintu tol dibakar-bakarin, halte dibakar-bakarin, saudara. Pos-pos polisi dibakar-bakarin. Di Bandung juga begitu. Di Surabaya gedung Gerahadi, gedung Cagar Budaya dibakar. Di Makassar gedung DPRD dibakar, saudara. Masya Allah, saudara. Jawab yang jujur. Lihat negeri kita kacau balau seperti itu, sedih atau tidak? Prihatin atau tidak? Prihatin, saudara. Kita sedih, kita prihatin. Kita nggak mau negeri kita hancur. Cuman kita juga mesti jujur. Itu semua kerusuhan-kerusuhan ibarat asap. Kalau nggak ada api, nggak akan ada asap. Kenapa ada asap? Karena ada api. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Apalagi merokok di masjid, saudara. Ada lagi mau lihat merokok di pinggir-pinggir masjid, saya nggak tahu dah. Nggak, saya nggak lihat, barangnya nggak lihat. Saudara, nggak ada api, nggak ada. Kalau nggak ada asap, kalau ada asap maka berarti ada api. Itu kerusuhan-kerusuhan, saudara. Kerusuhan-kerusuhan itu ibarat asap. Dia timbul terlepas dari apakah ada yang menunggangi, apakah ada aktor intelektual di balik itu. Itu mungkin. Tapi yang jelas ada akar masalah yang jauh lebih dalam dari itu, saudara. Kalau kita hanya sibuk menyelesaikan, memadamkan kerusuhan tanpa menyelesaikan akar masalah, ibarat cuma niupin api, niupin asap, tapi sumber apinya udah dimatiin. Satu asap ditiup dihilangkan, sumber api nggak dimatiin, dia bakal merembet ke tempat lain, membakar tempat lain bakal timbul asap yang lebih banyak. Betul atau tidak? Begitu juga di negeri kita. Kalau kita cuma sibuk madamin orang, jangan rusuh. Tapi akar masalahnya nggak diselesaikan, nggak bakal bisa selesai, saudara. Akar masalah yang mesti diselesaikan. Emang akar masalahnya apa, Beb? Di antara akar masalahnya apa, saudara? Karena banyak pejabat-pejabat yang nggak punya akhlak. Betul apa kagak? Yang bikin rakyat marah kayak kemarin itu. Rakyat bagi demo ke DPR, rakyat ditolong-tolongin, saudara. Setolong-tolongnya kata dia. Rakyat marah, rumah dia dijarah. Begitu rumahnya dijarah, ternyata pas dilihat ijazahnya banyak 6-nya, saudara. Saya nggak membenarkan penjarahan ya, penjarahan haram, penjarahan hukumnya haram. Anda ngambil sesuatu yang bukan hak Anda dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main, saudara. Tapi kita juga mesti lihat akar masalahnya apa. Rakyat dibikin marah sih. Betul apa kagak? Rakyat tadi pada pusing. PHK di mana-mana, banyak yang nganggur. DPR habis selesai sidang joget-joget, saudara. Nggak peka dengan keadaan rakyat yang lagi susah. Dia lupa dia duduk di DPR, itu kursi diberi pakai duit rakyat. Gedung Anda dibangun pakai duit rakyat. Anda nyalain AC, listriknya pakai duit rakyat. Anggota DPR digaji pakai duit rakyat. Betul atau tidak? Jangan nyakitin hati rakyat. Hati-hati, saudara, jangan main-mainnya. Kalau masalah ini masalah akhlak. Begitu juga korupsi. Masalah korupsi ini, saudara, masalah akhlak juga. Orang nggak punya akhlak amanah, akhirnya korupsi. Apa saudara duit haji dikorupsi, saudara? Ini lagi rame nih, teriaknya NKRI harga mati. Ya, duit haji dikorupsi. Itu kalau di jumroh akobah tuh, jumroh akobah kan biasanya lemparin setan. Terus setan juga geleng-geleng kepala, gila nih. Duit haji dikorupsi lebih setan dari gue nih. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Betul apa kagak? Masya Allah, ini masalah akhlak, saudara. Belum lagi banyak yang menjabat yang bukan ahlinya. Ini masalah akhlak juga, saudara. Makanya mesti diselesaikan. Oleh karena itu saya mengajak, ayo umat, hati-hati. Umat dan bersama ulama harus tetap menjalankan perannya. Apa peran ulama bersama umat? Ulama bersama umat bukan musuh pemerintah.
bukan musuh TNI, bukan musuh Polri, tapi ulama bersama umat juga bukan penjilat pemerintah. Ulama bersama umat, apa yang harus dilakukan? Kalau ada kebijakan pemerintah yang bagus, yang positif, yang bermanfaat, yang membawa kemaslahatan, wajib bagi ulama bersama umat untuk taat dukung. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Setuju atau tidak? Kalau ada program pemerintah yang bagus, dukung atau jangan? Support atau jangan? Dukung, saudara. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Tugas ulama bersama umat, kalau ada hal-hal dari pemerintah, kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, yang menzalimi rakyat, apalagi melanggar syariat, tugas ulama bersama umat wajib amar ma'ruf nahi